Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak. Di sini Ibu akan menerangkan mengenai COVID-19 atau yang dikenal dengan coronavirus disease. Nah, kalian ketahui coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius atau seperti MERS dan SARS. Sebagian besar orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Siapapun yang terinfeksi dari segala usia yang mengalami demam dan batuk disertai dengan kesulitan bernafas, nyeri dada atau kehilangan kemampuan berbicara atau bergerak harus segera mencari pertolongan medis. Disarankan untuk menghubungi penyediaan layanan kesehatan sehingga pasien dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan yang tepat. Nah, gejala virus corona harus kalian ketahui juga. 1. Demam, terutama demam tinggi dan tidak turun selama beberapa hari. Yang kedua, batuk dan bersin atau bersin-bersin ya. Kemudian yang ketiga, sesak nafas. Keempat, kelelahan atau cepat merasakan kelelahan karena melakukan sesuatu. Sekarang bagaimana penyebaran COVID-19 ini? Seseorang bisa terinfeksi corona jika mereka bersentuhan dengan orang yang sudah terinfeksi corona. Misalnya melalui percikan dari hidung atau mulut yang keluar dari salah satu orang yang terinfeksi, batuk, bersin, dan berbicara. Keempat, mereka menyentuh permukaan apapun dengan tetesan kecil dari batuk atau bersin orang yang terinfeksi dan kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut. Nah, itu tadi yang menyebabkannya. Bisa kita lihat cara pencegahan supaya tidak menyebar kemana-mana. 1. Menggunakan masker. Yang kedua, social distancing. Artinya dengan menjaga jarak setidaknya 1 meter atau 3 kaki antara kalian dengan orang lain. Kemudian hindari tempat ramai. Yang ketiga ini, hindari tempat ramai. Misalnya kontak dengan orang lain harus dijaga. Tutupi diri kalian dengan siku saat batuk. Gunakan hand sanitizer. Jangan menyentuh barang dengan sembarangan. Yang keempat, sering cuci tangan dengan cara kalian sudah mengenalnya ya. Cara-caranya mencuci tangan. 1. Sabun yang mengandung alkohol. Yang kedua, sela-sela jari. Yang ketiga, telapak tangan. Yang keempat, dengan kuku. Jari-jari kuku kita harus bersih ya. Yang kelima, kedua pergelangan karena mungkin kurang tersentuh, kita harus dengan kedua pergelangan. Yang keenam, jari jempol kanan kiri. Kemudian yang ketujuh, keringkan dengan handuk atau tisu yang bersih. Yang delapan, tangan kita sudah bersih. Nah, apabila mengalami gangguan atau demam, hubungi medis ya. Tapi kalian harus jujur ke petugas medis ya. Yang keenam, tetap berada di rumah. Istilahnya tinggal di rumah dan melakukan isolasi mandiri. Nah, meskipun beberapa pengobatan barat atau tradisional maupun buatan rumahan dapat meringankan dan mengurangi gejala COVID, tidak ada obat yang terbukti dapat mencegah atau menyembuhkan COVID. WHO tidak merekomendasikan tindakan mengobati diri sendiri dengan obat apapun, termasuk antibiotik. WHO sedang mengkoordinasikan upaya mengembangkan vaksin dan obat. Nah, aturan di sekolah kita, sekolah di masa new normal. 1. Melaksanakan protokol COVID-19 di sekolah saat pembukaan sekolah.
yaitu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, membawa hand sanitizer, menjaga jarak. Dan sekolah berupaya membersihkan kursi dan meja, kemudian tidak berkerumun. Apabila kalian membawa bekal makan, tidak perlu ke kantin, istilahnya tidak terjadi pergerombolan. Kemudian pembelajaran selama ini kita pembelajaran daring. Selama masa pandemi, sekolah akan melakukan pembelajaran jarak jauh atau daring dan memanfaatkan teknologi dari rumah siswa masing-masing. Contohnya yang kita lakukan sekarang ini, yaitu media pembelajaran online, WA, Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Itu yang akan kita lakukan pada pembelajaran MPLS ini. Untuk evaluasinya kita menggunakan Quizzes, Kuiper, Google Form, dan email. Nah, terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.